Hai Mas Demun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kokok mania dari saya. Halo guys, kali ini saya akan membahas menjadi seorang TKI Taiwan dari 0 sampai ke Taiwan sampai pabrik. Saya akan bahas ya guys ya. Ntar ini kameranya akan terlalu cerah. Gini guys, satu Anda harus cukup umur. Cukup umur di sini Anda harus sudah mempunyai identitas, yaitu KTP dan surat izin orang tua. Itu sangat penting guys. Doa orang tua itu sangat penting. Doa orang tua itu menentukan kesuksesan Anda. Anda harus meyakini itu. Terus langkahnya guys, Anda harus mempunyai dokumen yaitu KTP, akte, KK atau kartu keluarga, foto 4x6 dan 3x4, terus ijazah kelulusan Anda ya guys. Terus Anda mencari SKCK. SKCK ini meliputi surat desa, keterangan desa atau kelurahan, polsek, polres, dan polda. Kok ribet banget kak? Ya harus gitu, soalnya kita mencari SKCK untuk bekerja ke luar negeri. Harus dari lewat kelurahan, polsek, polres, dan polda. Kalau mencari pekerjaan di dalam negeri itu cukup surat desa, polsek, dan polres itu cukup. Tapi kalau keluar negeri itu, saya ulangi lagi, kelurahan, surat kelurahan dari desa, polsek, polres, dan polda ya guys ya. Setelah itu Anda bisa berangkat ke PT. Guys. Anda bisa mencari PT dimanapun PT yang berada di Jakarta ya. Misal Jakarta, banyak kalau Jakarta guys, di Tangerang juga ada, Pulau Kapuk juga ada. Misal Tangerang itu pokoknya ada lah, setiap PT ada. Kalau Kapuk itu Diavi, kalau Tangerang itu apa dulu ya? Tangerang itu Pademan apa itu tuh. Banyak guys di Jakarta ataupun Surabaya. SPC. Terus langkahnya guys, dokumen tadi dibawa ke PT, kita setorkan ke PT atau kita mencari jasa. Jasa di sini itu sponsor. Kalau Anda mempunyai sponsor, Anda akan diarahkan kalau bagi yang 0 pengetahuan menjadi TKI Taiwan. Jadi Anda cuma menyiapkan data-data, kasihkan ke sponsor. Sponsor itu nanti akan membawa Anda ke PT. Anda mungkin disuruh foto, menyerahkan dokumen, terus medical atau check up. Kalau di PT saya dulu tuh langsung setiap datang langsung medical full deh guys. PT saya dulu di PT Diavi Menpora Power, yaitu di Jakarta Kapuk itu guys, Kapuk Raya. Itu langsung saya medical full. Saya langsung membayar jedet sekian berapa totalnya medical, saya bayar langsung. Terus tunggu sebentar, tunggu 1 hari di PT, nanti ada keputusan kalau Anda fit dan unfit. Kalau Anda fit ya lolos, kalau Anda unfit nanti Anda akan medical ulang. Gitu guys. Setelah itu guys, nanti pihak PT akan menyuruh Anda untuk membuatkan paspor. Kalau Anda mempunyai sponsor, pasrahkan aja ke sponsor. Tapi kalau Anda nggak mempunyai sponsor, kok ingin menjadi mandiri sendiri, Anda disuruh bikin paspor. Anda bisa bikin paspor, datang ke imigrasi. Itu sekarang itu paspornya tuh paspor umum guys, nggak paspor TKI. Sekarang menggunakan paspor umum. Jadi kita bikin paspor. Kalau Anda pengen nggak ribet, pengen nggak kesel atau capek, Anda bisa menggunakan jasa ya, membuat apa itu paspor umum. Anda lebih enak
Anda kan bisa membayar, Anda nggak usah capek. Tapi ya lebih baik mandiri, biayanya lebih murah, Anda lebih tahu bagaimana cara bikin paspor gitu guys. Setelah itu Anda akan diarahkan PT, yaitu Anda akan dikasih job. Anda akan dipilih atau untuk memilih job. Ibaratnya PT akan mengasih 5 job ya. Yang satu, ini misal ya, pabrik kain atau tekstil, pabrik kertas, pabrik plastik, pabrik spare part, pabrik makanan atau dan lainnya guys ya. Anda akan pilih. Anda itu harus hati-hati dalam pilihan 5 itu. Kalau Anda tidak tahu salah satu yang diberikan PT itu antara tekstil, kain, plastik, terus makanan, terus apalagi pokoknya pabrik yang ibaratnya atau pabrik makanan atau pabrik murah atau apa. Kalau Anda tidak tahu yang kelima tadi, Anda bisa bertanya kepada pihak PT dahulu. Tanyanya begini guys, Mbak atau Pak, pabrik ini ada lemburnya tidak? Ada liburnya tidak? Pokoknya itu ada wajib lemburnya enggak? Pabriknya bagus enggak? Maksudnya bagus di sini itu bukan tempatnya guys. Kalau di Taiwan kita mencari pabrik Taiwan bagus itu bukan tempatnya. Kalau bagus itu ada lemburnya. Karena apa? Kita bekerja menjadi seorang TKI, kalau tidak ada lemburnya, kita di sini merongos alias ngos gini guys. Ya Mas Demun ya, bener? Kalau nggak ada lemburnya, tanya Mas Demun. Terus hati-hati masalah ya, satu bisa tanya ke temen yang sudah yang pernah ke Taiwan. Di situ kan pasti banyak di PT. Tanya, Anda kenalan, jangan malu. Anda bertukar pikiran. Mas, pabrik ini enak apa tidak? Pabrik tekstil begini, lemburannya bagaimana Mas di daerah ini Mas? Biasanya kalau orang X itu lebih tahu. Dia pasti mempunyai pandangan gitu. Kalau pabrik kain gimana? Pabrik makanan gimana? Pabrik plastik gimana? Pabrik spare part gimana gitu guys. Anda bisa bertanya. Anda harus ibaratnya itu bergaul lah di sesama TKA yang mau pergi menjadi seorang TKI itu harus bergaul. Kalau bahasa sekarang itu PNI, kita harus bergaul sama teman. Kita harus saling ngobrol, tukar pikiran. Pabriknya itu di Taiwan bagaimana, kerjanya bagaimana, gitu guys. Dulu saya pernah guys, 2009 saya pernah mencoba ke PT untuk bekerja menjadi seorang TKI. Saya tuh yang tahu di Taiwan itu, di luar negeri ya, yang saya tahu itu gobloknya saya itu dulu yang di Taiwan itu luar negeri. Wah, kerja di luar negeri pasti semuanya enak ya, pasti bajunya pakaiannya bersih ya, gajinya gede ya, pengennya Sabtu Minggu libur. Padahal guys, itu cuma sawang sinawang gitu guys. Di Taiwan itu, di luar negeri itu, kalau kita mencari pabrik yang tidak ada lembur, kita bisa merongos, prihatin di sini guys. Terus ternyata seperti kita bekerja di Indonesia lah. Ibaratnya kerja dalam negeri ke luar negeri itu ibaratnya imbang gitu guys. Ternyata itu juga tidak seenak yang saya bayangkan yang dulu pertama kali saya di Taiwan. Yang keduanya saya makanya hati-hati itu. Yang kedua saya hati-hati karena saya mempunyai pengalaman. Dulu saya sangat tergesa-gesa, terlalu nafsu pengen keluar negeri. Yang penting ada job saya caplok, yang penting cepat terbang. Nah, sampainya di Taiwan kaget saya guys, bener kaget itu. Pas waktu saya spare part mobil, ya saya dulu kerjanya lumayan super tenaga, mengeluarkan tenaga gobios, pokoknya super tenaga.
Pas kadang kalau nggak ada lembur itu merongos guys. Kok di Taiwan, ke luar negeri kalau kerja di pabrik nggak ada lembur kok gajinya minim gitu guys, padahal kita potongan gitu. Jadi kita harus hati-hati ya guys. Ya, kita lanjut lagi bahas pasti PT. Setelah medical kan PT sudah mengasih kita job, kita pilih job yang sesuai kita mau ya guys ya. Setelah itu mungkin kita akan melakukan proses yang diminta PT. Mungkin ya kalau kita potongan, kita pasti Cinatras. Itu kita kalau Cinatras itu potongan itu membayarnya itu separohnya guys, mungkin lebih. Nanti kita dipotong setiap bulannya di sini di Taiwan. Kalau PT biayanya sekian, ibaratnya 50 ya. Mungkin kita biayanya 28, nanti apa 30, nanti kita potongan di sini berapa bulan gitu guys. Sampai mungkin ya 6 bulan, kalau dulu saya 9 bulan guys. Terus mungkin bisa Cinatras, terus PAP itu pengarahan guys, pengarahan dari pihak PJTKI, pengarahan kepada kita, pengarahan menjadi TKI itu seperti apa gitu guys. Ya seperti teman saya ini katanya Teto dulu ya, kadang PAP dulu nggak apa-apa, Teto belakang juga nggak apa-apa, itu terserah PT. Terus pengarahan bekerja di Taiwan itu seperti apa, kita harus mempunyai semangat yang tinggi, kita harus ingat tujuan kita menjadi seorang TKI itu untuk apa. Kadang kita lupa guys, dari rumah kita pengen mencari modal, punya modal untuk di desa, tapi kalau sudah di luar negeri kita kadang lupa guys. Kita sudah bergaul di sini, ibaratnya dari desa ke kota itu sangat kota ya, kita sangat beda sekali, kita sangat lupa. Kadang kita sampai tujuan utama kita tuh lupa gitu loh guys. Terus kita kalau Teto ya guys ya, Teto itu nanti job Anda sudah turun tuh langsung Teto, itu visa guys. Itu kita kalau pas kita ditanya Teto, PT itu sudah mengarahkan kita. Biasanya tuh yang dipertanyakan Teto itu, kamu pernah ke Taiwan atau belum? Kalau sudah ke Taiwan tuh tahun berapa, bulan berapa gitu. Terus yang ditanya usia, kelahiran Anda, kakak orang tua Anda. Ya tanyanya gitu aja guys, jangan grogi. Nanti kalau grogi Anda bisa di cancel, nanti bisa Teto ulang, repot guys. Setelah Teto mungkin pihak PT akan meminta pelunasan. Walaupun ibaratnya gini guys, Teto tanggal 15 terbangnya tanggal 30, itu sudah PT sudah meminta pelunasan. PT tuh nggak mau rugi guys. Jadi walaupun kita sudah tanggal 15 sudah melunasi, kok tanggal 25 kok kita halangan, kok nggak jadi luar negeri, ya itu hangus guys uang Anda. Jadi PT itu setelah Teto, benar-benar setelah medical Anda mendapatkan job, mungkin Anda suruh DP sekitar paling enggak ya ibaratnya 5 ya, paling enggak 5. Setelah 5 Anda, setelah Teto Anda disuruh pelunasan. Jadi PT itu nggak mau rugi. Pelunasan Anda kalau sudah Teto berarti Anda sudah positif terbang, itu jobnya sudah turun guys, visanya sudah turun. Anda siapkan, terus Anda siapkan tenaga fit Anda, dan Anda bisa mengkonsumsi ya vitamin C lah, terus sama obat cacing itu guys. Kalau dulu saya minumnya Vermox. Karena apa guys? Pas medical di Indonesia kita fit, terus kita medical di Taiwan ternyata unfit karena cacingan. Kalau cacingan itu Anda bisa dipulangkan. Kalau cacingan itu di sini Taiwannya no gitu guys, nggak mau itu. Ibaratnya mungkin parah gitu, nggak mau. Jadi kita harus menyiapkan obat cacing sebelum medical di Indonesia, dan sebelum berangkat ke Taiwan kita minum obat cacing yang bagus, yaitu Vermox itu lebih bagus guys kalau menurut saya diminum. Terus kalau pas medical, kalau Anda perokok, Anda bisa minum yaitu susu beruang, atau Anda minum
1 saset kecap gitu guys, kalau Anda perokok sama peminum ya. Terus kalau bisa Anda jangan tatoan. Kok tatoan kok bisa ke Taiwan? Mungkin dulu dia sudah ex Taiwan. Mungkin ada PT yang pabrik yang menolak, atau PT yang pabrik yang mau dengan kondisi tatoan, nggak apa-apa. Itu tergantung PT dan bos Anda nanti guys. Jadi kalau bisa ya jangan tatoan ya guys ya. Setelah itu Anda bisa pulang dari PT. Kalau udah job teto turun itu Anda sudah pulang PT, mungkin bersiap-siap, bergegas-gegas. Anda bisa pamit sama orang tua, minta doa kepada orang tua. Mungkin kalau orang bisa ya bancaan gitu guys, biar nanti selamat sampai Taiwan, sampai pulangnya dan sukses gitu guys. Kalau orang Jawa itu begitu bacanya, ada selamatan gitu. Terus kalau sudah teto, pasti Anda cepat-cepat terbang. Mungkin jarak nggak ada seminggu gitu, Anda sudah bisa terbang ke Taiwan. Satu yang Anda ingin bawa ke Taiwan, Anda kalau nol ya, belum tahu Taiwan ya, Anda bisa bawa persediaan makanan ya, nggak apa-apa. Bawa roti, nanti bawa roti atau bawa mie atau bawa obat-obatan. Anda itu seneng kalau capek ya, bawanya geliga. Obatnya apa? Kalau obat capek, bawa obat pegel-pegel, apa jamu Anda bawa. Kalau Anda suka merokok, boleh bawa 2 slop, nggak apa-apa, itu aman guys. Atau beli di dalam bandara. Terus kalau bisa, kalau Anda non Taiwan, belum pernah bekerja di Taiwan, Anda bisa menukarkan uang Anda. Uangnya ditukarkan. Anda bisa membawa uang dari rumah itu 1 juta, nggak apa-apa guys. Kita tukar ya, uangnya di sini ya sekarang terusnya gede ya. Mungkin sekarang kalau 1 juta 2.000 aja udah 2 juta guys. Pegang 2.000 nanti bisa buat beli minum, bisa buat beli sembako di sinilah maksudnya. Kita tukarkan uang. Jangan sampai nggak bawa uang. Nggak bawa juga nggak bawa guys, tapi Anda harus berani terus terang kepada bos kalau saya nggak membawa uang. Anda terus meminjam kepada bos. Hitung-hitung, untung-untung kalau di pabrik Anda itu ada orang Indonesianya, itu lebih enak. Jadi dia bisa membantu Anda, bisa meminjamkan uang kepada Anda. Tapi Anda harus antisipasi kalau tidak ada orang Indonesianya, kita kan sudah membawa uang, roti dan kue ya, ibaratnya mie kan kita bisa makan gitu guys. Kita nggak galau gitu ya guys. Ya, kita langsung sampai Taiwan ya. Kita sampai Taiwan tuh kita dijemput dari pihak agensi kita. Dijemput masing-masing dari agensi kita. Kita dibawa ke tempat medikal, kita diungsikan. Ya bahasanya tuh kita ditempatkan tidur di tempat medikal. Soalnya paginya setelah datang dari Taiwan itu kurang lebihnya, kalau dari Jakarta itu siang guys, siang. Kalau nyampe Taiwan itu kurang lebihnya siang, sekitar sore, sekitar jam 2. Kita nyampe Taiwan itu malam guys, sampai malam itu mungkin kalau Indonesianya jam 3, nyampe Taiwannya itu sekitar jam 8 ya guys ya. Jam 4, 5, 6, 7, 8, bener 8. 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 5 jam guys. Perjalanan sekitar 5 jam. Kita 8 sudah nyampe Taiwan. Setelah nyampe Taiwan, kita dijemput agensi kita, terus dijemput pihak didampingi oleh pihak bandara. Kita mengisi formulir gitu guys, mengisi formulir. Setelah itu kita dijemput pihak agensi. Setelah itu paginya medikal, kita diantar agensi ke imigrasi. Ya Mas Demun ya? Ya hujan. Diangkat antar ke imigrasi. Maaf ini ada hujan nih guys. Teman saya mau ambil bajunya. Itu diantar diantar agensi ke imigrasi guys. Mungkin kita buat
ibaratnya kita foto buat KTP nanti, buat identitas kita di sini. Setelah imigrasi, agensi mengantar kita ke pabrik Anda. Nah, setelah ke pabrik Anda diantar ke majikan Anda, ke bos Anda. Anda harus ya sopan, harus tegas, harus sigap, jalannya harus cepat ya. Di sini tuh senang orang yang gesit gitu guys. Nggak suka yang lelet, kita harus tegas, sigap, cepat, tangkas gitu loh guys. Ya, diantar ke majikan, mungkin besok paginya mungkin kita bisa istirahat di situ. Nyampe bosnya, kalau di pabrik saya dulu saya ditanya sama pihak kantor bisa langsung kerja, tapi saya jawab saya mau istirahat dulu, saya capek semalam baru nggak bisa tidur, soalnya di tempat medikal, terus paginya medikal, terus antar sini capek, saya minta kerjanya besok paginya gitu guys. Besok paginya itu Anda bisa bekerja. Selamat menjadi TKI yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat Anda.